Hai semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang anemia. Banyak sekali masyarakat kita yang mengalami anemia. Nah, sebetulnya apa sih anemia itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita mulai, teman-teman, sekarang kita akan menentukan terlebih dahulu apa sih yang akan kita pelajari tentang anemia. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu definisi anemia. Yang kedua, kita akan belajar berbagai macam tipe anemia. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana patofisiologi anemia. Teman-teman, hal yang pertama yang akan kita pelajari bersama adalah apa itu definisi dari anemia. Anemia itu adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb di dalam darah kurang dari normal. Teman-teman, oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memahami level hemoglobin normal, sehingga kita dapat menentukan apakah kita atau pasien yang sedang kita periksa memiliki kadar hemoglobin di bawah normal. Mari kita pelajari bersama-sama. Level hemoglobin normal itu berbeda-beda, dapat dibedakan berdasarkan jenis kelamin, umur, maupun kondisi terkait lainnya. Pada perempuan atau wanita, level hemoglobin normalnya adalah 12 gram per desiliter. Pada wanita hamil, memiliki level hemoglobin normal di angka 11 gram per desiliter. Sedangkan yang terakhir yaitu pada laki-laki memiliki angka 13 gram per desiliter. Baik, kita sudah membahas tentang level hemoglobin normal. Apabila kita sudah belajar tentang hemoglobin normal, maka seharusnya kita juga memahami bagaimana kerja sel darah merah yang di dalamnya terdapat salah satu komponen yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu hemoglobin. Di dalam darah kita terdapat sel darah merah yang memiliki fungsi yaitu membawa oksigen atau mengikat oksigen dan menyalurkannya ke seluruh tubuh atau ke seluruh jaringan tubuh kita. Dan di dalam setiap sel darah merah terdiri dari bermiliar-miliar molekul Hb, di mana fungsi hemoglobin atau Hb ini adalah untuk membantu mengikat oksigen. Selain itu, sel darah merah juga berfungsi dalam pengikatan karbon dioksida maupun menjaga pH darah. Sel darah merah kita dapat diproduksi di tulang melalui suatu proses yang bisa kita sebut dengan eritropoiesis. Setelah sel darah merah kita matang, ia akan beredar di dalam pembuluh darah selama 120 hari. Nah, itu adalah konsep sederhana terkait dengan hemoglobin maupun sel darah merah yang harus kita ketahui. Teman-teman, selanjutnya mari kita memahami tipe anemia. Anemia bisa kita klasifikasikan berdasarkan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah berdasarkan prosesnya. Anemia, apabila dilihat dari prosesnya, dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, dapat disebabkan oleh perdarahan. Yang kedua, dapat disebabkan oleh masalah produksi. Dan yang terakhir, dapat disebabkan oleh hemolisis atau pecahnya sel darah merah. Apabila kita bekerja di rumah sakit atau di rumah sakit, penyebabnya bisa berdasarkan kombinasi dari beberapa proses tersebut, tidak hanya berdasarkan salah satunya atau penyebab tunggal. Teman-teman, klasifikasi lain yang dapat kita gunakan adalah ukuran dari sel darah merah. Berdasarkan ukurannya, anemia dapat kita bagi menjadi 3 jenis. Pertama adalah mikrositik atau ukuran sel yang kecil. Apabila kita jabarkan kembali, beberapa jenis anemia dengan ukuran sel darah merahnya kecil adalah jenis talasemia atau anemia talasemia. Yang kedua adalah jenis anemia defisiensi besi. Dan yang terakhir adalah anemia yang disebabkan oleh penyakit kronis. Jenis yang selanjutnya adalah makrositik atau ukuran sel darah merah melebihi normal.
Contohnya adalah pada pasien dengan anemia defisiensi vitamin B12 atau folat, kemudian pada pasien dengan anemia aplastik, dan pasien dengan anemia yang disebabkan oleh penyakit liver kronis. Dan yang terakhir yaitu jenis normositik. Biasanya jenis ini disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan anemia akut. Ketika seorang pasien datang ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan untuk mengetahui pasien mengalami anemia akut atau tidak, maka salah satu yang harus dilakukan adalah memastikan pasien dengan melakukan pemeriksaan apusan darah. Hasil pemeriksaannya untuk mengetahui komponen atau fragmen sel darah merah yang mengindikasikan kondisi mengancam jiwa. Kondisi mengancam jiwa seperti trombotik atau pecahan sel darah merah. Selanjutnya, mari kita bahas pasien anemia yang berada di setting rawat jalan. Pada setting ini, kemungkinan pasiennya adalah pasien dengan anemia kronis atau kondisi yang asimptomatis. Apabila di pelayanan terdapat seorang wanita muda dengan menstruasi, biasanya penyebab umumnya atau penyebab anemianya adalah anemia defisiensi besi. Kemudian, apabila yang datang adalah seorang lansia, biasanya pada lansia dengan anemia defisiensi besi kemungkinan terdapat masalah pada GI tract-nya atau permasalahan pada sistem pencernaannya. Sehingga sebagai seorang tenaga kesehatan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan atau membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Kondisi yang lainnya yang bisa kita temui adalah pada orang dengan multiple komorbiditas. Biasanya anemia penyakit kronis bisa saja terjadi. Maka, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui seseorang mengalami anemia atau tidak. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan memahami apa itu tanda dan gejala anemia. Pada gambar, teman-teman bisa melihat bahwa salah satu ciri seseorang dengan anemia adalah warna kulit yang pucat. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu tanda dan gejala anemia. Tanda yang pertama adalah kelelahan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, anemia adalah suatu kondisi di mana level hemoglobin di dalam darah itu di bawah normal. Sehingga hal ini juga menyebabkan kurangnya oksigen yang dikirimkan ke jaringan tubuh. Karena hemoglobin berperan di dalam pengikatan oksigen. Yang kedua adalah denyut jantung tidak teratur, dan yang ketiga adalah nyeri dada atau angina. Hal ini menunjukkan bahwa pada pasien dengan anemia dapat juga mengalami kondisi yang mengancam jiwa, sehingga membutuhkan pertolongan segera. Yang keempat adalah kelemahan, dan yang kelima adalah dyspnea atau kesulitan untuk bernafas. Sehingga seseorang yang mengalami dyspnea atau kesulitan untuk bernafas juga harus mendapatkan pertolongan segera, karena ini merupakan salah satu tanda dan gejala bahwa seseorang itu mengalami kondisi yang mengancam jiwa. Tanda dan gejala selanjutnya adalah tangan dan kaki yang dingin. Yang selanjutnya adalah pucat atau kulit tampak kekuningan. Tanda yang lainnya adalah pusing. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya oksigen. Dan yang terakhir adalah sakit kepala. Itu adalah tanda dan gejala anemia yang harus kita ketahui sehingga kita dapat memberikan pertolongan yang sesuai dengan kondisi pasien. Bahkan pada kondisi terburuknya, seseorang dengan anemia dapat juga mengalami sinkop atau kehilangan kesadaran. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita bahas salah satu jenis anemia yang paling umum kita temukan pada pasien, yaitu anemia defisiensi besi. Seperti namanya, anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi di dalam tubuh. Nah, untuk tanda dan gejala yang dapat kita temukan pada pasien,
adalah yang pertama dyspnea atau kesulitan bernafas. Yang kedua adalah kelelahan. Yang selanjutnya adalah peningkatan workload atau kerja jantung yang biasanya itu di-trigger atau dipicu karena kurangnya sel darah merah. Pada pasien dengan anemia ini bahkan bisa sampai singkup atau kehilangan kesadaran. Nah, selanjutnya terdapat ciri khas lainnya yang bisa menunjukkan bahwa seorang pasien itu mengalami anemia defisiensi besi adalah ditemukannya keilosis, yaitu suatu keadaan di mana terdapat fisura atau penyisikan permukaan bibir atau sudut-sudut mulut, atau bisa juga kita sebut dengan adanya lesi inflamasi yang muncul pada sendi bibir atau di sudut mulut. Selanjutnya, mari kita bahas penyebab dari anemia defisiensi besi ini, teman-teman. Yang pertama yaitu kehilangan darah atau perdarahan. Misalnya, disebabkan karena adanya luka sehingga menyebabkan hilangnya darah yang masif, sehingga menyebabkan jumlah sel darah merah yang ada di dalam pembuluh darah kita berkurang. Hal ini juga berbanding lurus dengan jumlah hemoglobin yang tentunya juga ikut berkurang. Yang kedua, itu bisa juga terjadi pada wanita dengan menstruasi berat. Pada wanita dengan menstruasi berat juga dapat mengalami anemia defisiensi besi. Selanjutnya adalah kurangnya zat besi dalam makanan yang dikonsumsi. Hal ini biasanya terjadi pada vegetarian. Nah, ini adalah 3 penyebab utama atau penyebab-penyebab yang bisa menjadikan seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada bahasan yang terakhir, yaitu patofisiologi pasien dengan anemia defisiensi zat besi. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, komponen terbesar penyusun sel darah merah adalah hemoglobin. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa di dalam hemoglobin itu terdapat suatu komponen yang kita sebut dengan hem, di mana hem ini disusun atau terbentuk dari zat besi. Oke, baik, berarti mari kita pelajari bersama dari awal bagaimana proses zat besi tersebut masuk di dalam tubuh kita. Zat besi masuk di dalam tubuh kita itu dapat melalui makanan yang diabsorpsi di saluran cerna. Kemudian dia akan masuk ke dalam pembuluh darah setelah berikatan dengan suatu pigmen yang bisa kita sebut dengan protoporfirin 9 yang kemudian diubah menjadi hem. Nah, hem ini merupakan komponen dari hemoglobin yang nantinya akan mengikat oksigen begitu. Jadi hemoglobin ini kan merupakan komponen terbanyak gitu ya penyusun dari sel darah merah, sehingga apabila terdapat penurunan zat besi yang berperan dalam pembentukan hem, hal ini dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Dan seperti yang sudah kita bahas bahwa komponen terbesar atau terbanyak penyusun sel darah merah itu Hb, sehingga ketika jumlahnya berkurang maka sel darah merah kita bisa berbentuk kecil gitu, atau kita sebut dengan mikrositik. Baik teman-teman, kita sudah selesai membahas tentang anemia, mulai dari konsep, tipe, hingga patofisiologinya. Semoga bermanfaat